Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahas qulubuhum li nabihi famin adi misanihi lam tabihi ila akhirihi amma badu. Langsung saja, kami dari kelompok 8 yang beranggota Jainuddin dengan NIM 2008-2020-17 ditemani oleh Saudari Resa Fasihatul Fiuruji dengan NIM 2008-2020-25 dan ditemani oleh Ririn Fatmawati dengan NIM 2008-2020-20. Saya selaku moderator beserta pembawa materi yang pertama yaitu dibawa oleh saya sendiri Jainuddin, dan materi yang kedua yaitu dibawa oleh Resa Fasihatul Fiuruzi, dan pembawa materi yang terakhir yaitu Ririn Fatmawati. Langsung saja, dalam pemateri yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu penegakan hukum pidana di Indonesia dalam tindak pidana umum yang terdapat di dalam KUHP. Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satipco Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada, maka diperlukan suatu perumusan, suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis. Adapun tujuan pidana adalah yang pertama, reformation, berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, restrain, maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Yang ketiga, retribution, ialah pembalasan terhadap pelanggaran karena telah melakukan kejahatan. Yang keempat, deterrence, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jerak atau takut untuk melakukan kejahatan, melainkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pembahasan yang kedua yakni berdasarkan ciri hukum publik, maka dapat dicirikan hukum pidana adalah hukum publik, yaitu yang pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Yang kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa. Yang ketiga, penuntutan seseorang yang melakukan suatu tindakan yang terlarang. Tindakan tergantung kepada perseorangan yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara atau penguasa wajib menuntut seseorang tersebut. Yang keempat, hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana subjektif atau hukum pidana positif. Mangga dilanjut untuk pembawa pemateri yang kedua, yaitu oleh Saudari Resa. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa
akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Jai. Yang selanjutnya itu bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. S.R. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama pidana jiwa, yang kedua pidana badan pelaku atau pencabukan dengan rotan, semacam seperti itu. Yang ketiga yaitu pidana kemerdekaan pelaku atau pidana penjara. Yang keempat yaitu pidana kehormatan pelaku, misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan izin mengemudi. Yang selanjutnya itu pidana atas garta benda atau kekayaan, misalnya perampasan barang tertentu dan membayar harga suatu barang yang belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ancaman pidana pokok. Yang pertama pidana mati. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 menyatakan bahwa pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sederhana mungkin, sesederhana mungkin ya, kecuali ditetapkan lain oleh presiden. Yang kedua yaitu pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan, yaitu Pennsylvania System, atau terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya. Yang selanjutnya itu pidana denda. Pidana denda adalah hukuman berupa seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Yang selanjutnya yaitu pidana hukum Islam yang terdapat dalam tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 2004, bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun tidak sedikit di antaranya mereka termasuk para hakim yang tidak mengetahui pedoman atau tuntutan ilmiah atau tuntutan Tuhan yang Maha Esa. Pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum pidana dibahas. Sebagian masyarakat Indonesia menginginkan berlakunya hukum Islam atau hukum fikih, diantaranya sistem pemindahan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul bagi pelaku tindak pidana. Hukum pidana Islam oleh sebagian orang sering dikatakan tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya, ketika lahir keinginan untuk menetapkan syariah Islam, terjadilah perdebatan yang panjang tentang hal itu. Sekian dari saya dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.